Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefrian Musela dengan PMC 1C022001. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi ekonomi syariah. Di sini saya akan membahas bab tentang akad lain-lainnya, yang mana di dalam akad lain-lainnya ini terdapat beberapa akad yang akan saya bahas di sini, yaitu tentang akad sarf, wadiyah, wakalah, kafalah, dan qardul hasan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang akad sarf. Akad sarf ini adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya, yang mana transaksi ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang pertukaran mata uang yang sejenis dan ada pertukaran mata uang yang tidak sejenis. Nah, untuk yang sejenis contohnya rupiah dengan rupiah, yang tidak sejenis contohnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Dan tidak boleh ada hak khiar syarat bagi pembeli dalam akad ini. Adapun skema dari akad sarf ini, yang pertama yaitu si penjual dan si pembeli harus menyepakati akad ini. Kemudian yang kedua, pembeli akan menyerahkan valuta kepada si penjual dan penjual akan menyerahkan valuta lainnya kepada si pembeli. Adapun sumber hukum dari akad ini yaitu jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Dengan syarat harus sama dan sejenis, serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Yang artinya jika tidak tunai maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian ada akad wadiyah. Akad wadiyah ini adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil maka pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang yang dititipkan tersebut, sehingga pihak yang dititipi ini akan menjadi penjamin pengembalian. Kemudian akad ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu akad wadiyah amanah. Akad wadiyah amanah ini adalah akad di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Kemudian yang kedua ada akad wadiyah yadomanah, yang mana si penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut asal si pemiliknya memberikan izin dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat si pemiliknya menghendakinya. Adapun sumber hukum dari akad ini yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian ada akad al-wakalah. Akad al-wakalah ini akan melibatkan pihak yang bertindak sebagai wakil atau agen untuk melakukan transaksi nama pihak lain. Dalam akad ini, pihak yang memberikan kuasa atau mewakil menyerahkan tanggung jawabnya kepada pihak yang ditunjuk atau wakil untuk mengurus urusan atau melakukan transaksi tertentu dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian ada sumber hukum. Sumber hukumnya yaitu, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Quran Surat ke-18 ayat 19. Kemudian ada lagi, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Quran Surat ke-12 ayat 55. Kemudian ada lagi, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat ke-17 ayat 34. Nah, adapun berakhirnya akad wakalah ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, salah seorang pelaku meninggal atau hilang akal. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Kemudian yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Yang keempat, wakil mengundurkan diri. Dan yang kelima, ada orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan suatu atau suatu yang diwakilkan. Nah, contoh transaksi dari akad wakalah ini, contohnya dalam investasi, yang pertama yaitu Abdul ingin berinvestasi di pasar saham, namun tidak memiliki waktu atau pengetahuan yang cukup untuk melakukan transaksi. Maka Abdul ini mengajukan wakalah kepada broker saham yang berpengalaman.
Nah, Abdul ini memberikan kuasa kepada broker tersebut untuk melakukan transaksi jual beli atas saham. Kemudian broker menerima imbalan berupa komisi atas setiap transaksi yang berhasil dilakukan untuk si Abdul. Kemudian ada akad al-kafalah. Adapun akad al-kafalah ini adalah jaminan yang melibatkan pihak yang bertindak sebagai penjamin bagi pihak lain. Dalam akad ini, penjamin atau kafil bertanggung jawab untuk membayar hutang atau memenuhi kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang diberi jaminan atau makful anhu. Akad ini digunakan dalam situasi di mana pihak yang diberi hutang dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Adapun sumber hukumnya yaitu, dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya Maryam. Quran Surat 3 ayat 37. Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan setelah beban unta dan akan menjamin terhadapnya. Quran Surat 12 ayat 72. Nah, berakhirnya akad wakalah ini yaitu yang pertama, ketika hutang telah diselesaikan. Kemudian berakhir yang kedua yaitu kreditur melepaskan hutangnya kepada orang yang berutang. Yang ketiga, ketika hutang tersebut telah dialihkan. Dan yang keempat yaitu ketika penjamin telah menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditur. Dan yang terakhir yaitu kreditur dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Adapun contoh transaksinya yaitu Aziz ingin mendapatkan pinjaman dari bank untuk membeli mobil baru. Namun Aziz tidak memiliki aset yang cukup untuk menjadi jaminan bagi pinjamannya. Oleh karena itu, ia mencari teman dekatnya yang bernama Budi, yang bersedia menjadi penjamin atau kafil untuk pinjamannya. Nah, jika Aziz gagal memenuhi kewajibannya, bank dapat menagih pembayaran dari Budi sebagai penjamin si Aziz ini. Kemudian Qardul Hasan. Qardul Hasan ini adalah akad peminjaman yang dilakukan dengan niatan untuk memberikan manfaat kepada pihak yang meminjam. Dalam akad ini, pihak yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan meminta tambahan atau manfaat, karena ini juga disebut riba. Kemudian, sebagai imbalan atas pinjaman tersebut, umumnya pinjaman ini diberikan untuk membantu pihak yang membutuhkan dalam situasi darurat atau ketidakmampuan keuangan. Adapun sumber hukum dari akad Qardul Hasan ini yaitu, dan jika ia orang yang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.